Karena kita sebagai santri, kita harus tahu dong tujuan kita, urgensi kita kalau pulang tuh mau ngapain. Pulang itu bukan kita pengen main HP, bukan. Pulang itu bukan kita pengen jalan-jalan, bukan. Tapi sebagai bentuk kita ngecas rindu kita, ngecas semangat kita dengan kita berinteraksi dengan orang tua kita. Ya jadinya nafsu doang yang dikeluarin pas liburan tuh. Kita kurang dengan quality time sebenarnya. Karena berbakti kepada orang tua gak pernah libur. Selagi masih ada mereka, gunakanlah mereka sebagai pintu surga kita. Welcome to IQ Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan ila IQ Podcast. Masyaallah. Sin, nih, setup yang keren ya. Wah, gila. Kali ini Masya Allah. banget. Kita di sebuah ruangan yang kita di sini berbicara satu hal yang mungkin sangat urgensi seperti ya Saudara Sultan. Benar. Urgensi yang buat santri kan. Oh iya. Urgensi buat santri ketika hari liburan. Oke. Gitu. Karena posisinya sekarang kita lagi masa liburan nih ya. Benar. Sekarang ini kita lagi liburan. Nah, tema yang akan kita bahas ya adalah tentang keluarga. Oh, keluarga. Keluarga, family. Yes. Ya. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya Ahlun keluarga. Nah, yang kita angkat temanya adalah tentang problematika santri dengan orang tua ketika liburan. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah ketika liburan, santri lebih mementingkan gadget atau jalan-jalan daripada orang tua. Oke, itu jadi sebuah hal yang hampir lazim di kita Hampir sebenarnya. lazim. Hampir dari kebanyakan kita ketika pulang, ketika orang tua datang, itu kita malah nanya, ya, HP-nya mana? Oh Itu iya, lazim. kita lebih ada hal-hal yang seharusnya kita bisa kesampingkan, malah kita dahulukan. Benar banget. Oke, kalau gini nih, Saudara Sultan, jadi kalau masalah seperti itu, kita harus mulai dari awal nih. Mulai dari awal. Karena kita sebagai santri, kita harus tahu dong tujuan kita, urgensi kita kalau pulang tuh mau ngapain. Oh, ya benar. Iya, kita harus tahu kalau misalnya kita pulang, itu sekolah ataupun madrasah memberikan waktu istirahat, itu memberikan kita waktu berinteraksi dengan kedua orang tua kita di rumah. Itu sebagai bentuk kita buat rest area lah bahasanya. Rest area. Kalau rest area tuh kita nggak pengen lama-lama, nggak bisa lama-lama, karena kita bakal melanjutkan perjalanan kita menuju tujuan kita selanjutnya, menuju tujuan akhir kita. Nah, di rest area itu kita menyiapkan bekal-bekal untuk tujuan kita, untuk perjalanan kita selanjutnya. Nah, itu di rumah itu kita bisa ngobrol sama orang tua, kita bisa ngecas iman kita, kita juga bisa nyempatin kita di rumah. Jangan sampai di rumah itu kita cuman hadir jasad kita, tapi pikiran kita, semuanya kita cuma hanya bertujuan untuk nyari HP lah, jalan-jalan. Jadinya nafsu doang yang dikeluarin pas liburan tuh. Kita kurang dengan quality time sebenarnya. Oh, iya. Quality time. Jadi ya quality time kita dengan orang tua mungkin itu kurang, ya kan? Iya, betul. Kita jarang berbicara. Coba antum ingat lagi kapan terakhir kali antum berbicara dengan akrab seperti ini? Ya kan? Tapi sudah lama kayaknya. Udah lama, jarang malah. Gitu. Lalu jalan-jalan juga ya sama aja sih. Sebenarnya kita pulang tuh kan kita udah mempersiapkan, aduh ini liburan kita mau jalan-jalan ke sini, Iya. jalan-jalan ke sana. Tapi yang parahnya itu kita lupa sama orang tua kita. Iya, makanya padahal dalam ayat Al-Quran tuh kita menjadi
ke orang tua itu memberikan waqul lahum qawlan karima. Tapi kalau bisa kita tadaburin tuh ya saudara Sultan, itu kata waqul lahum qawlan karima itu bisa dengan secara perbuatan dan secara perkataan. Perbuatan tuh gimana? Kita memberikan kasih sayang kepada orang tua kita memberikan, kita bukan menyempatkan sebenarnya, kita memberikan waktu-waktu kita kepada orang tua kita. Karena ya mereka sudah di rumah saat kita di sini, orang tua kita sudah berjuang untuk memberikan semangat secara material dan non material untuk kita di sini. Apalagi menahan rindu. Betul sekali, karena posisi kita sebagai anak belum tahu tuh gimana rasanya rindu kepada anak yang telah dibesarkan dari mulai titik nol sampai sekarang kita di sini. Yang itu. Iya. Jadi kita kadang sebagai santri, kita sebagai seorang anak lupa tentang urgensi ataupun orientasi kita. Pulang itu mau ngapain sih? Pulang itu bukan kita pengen main HP, bukan. Pulang itu bukan kita pengen jalan-jalan, bukan. Tapi sebagai bentuk kita ngecas rindu kita, ngecas semangat kita dengan kita berinteraksi dengan orang tua kita. Dan yang terakhir, kalau dari saya ada hal-hal yang menurut saya pribadi itu orang tua bisa menghadirkan kepada anak-anaknya. Menghadirkan apa tuh? Menghadirkan tentang bagaimana menyamakan visi ataupun memberikan semangat anaknya dari rumah. Menyamakan visi. Iya, karena Coba lebih dijelaskan lagi. karena Belum paham nih. problematika di santri-santri kita tuh, di teman-teman santri itu banyak yang bermuaranya, yang akar masalahnya itu berujung karena mereka di rumah cuma disuruh pesantren aja, nggak ada arahan, nggak ada batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua. Oh, contoh batasan itu gimana? Tujuan dan batasan itu gimana tuh? Jadi dengan dihadirkannya harapan, dengan dihadirkannya target-target, dengan dihadirkannya sebuah nak, kamu tuh kayak gini ya, jangan kayak gini. Nah seperti itu jadi arahan dari orang tua, memberikan semangat dan efek bagus untuk anaknya. Tapi apakah jika misalnya seperti itu, bukankah itu seperti mendiktekan anak gitu? Ya nggak sih? Itu tergantung dari orang tuanya masing-masing. Karena kita sebagai seorang santri ataupun sebagai anak, orang tua mendidik kita dengan cara berbeda. Berbeda ya. Benar. Oke. Tapi ada hal-hal yang dimana anak itu perlu diarahkan oleh orang tuanya dari rumah. Sehingga dari guru saya ada 3 hal dalam mendukung 3 karakter manusia. Ada pertama orang tua, kedua lingkungan, ketiga pendidikan. Nah, kita hadirkan dari yang pertama, dari orang tua. Kalau orang tuanya sudah memberikan hal-hal yang bisa memberi semangat kepada anak-anak, jadi mereka bakal kuat, kokoh prinsip mereka di lingkungan mereka dan pun dari sisi pendidikan mereka. Gitu. Jadi kita pengennya jalan-jalan bareng. Anak-anak juga kita punya target, orang tua punya batasan-batasan, sehingga apapun yang kedua pihak pengen, kedua pihak inginkan bisa dijalankan bersama-sama tanpa harus ada yang pengen timpa sebelah ataupun sebagainya. Berarti itu harus memunculkan komunikasi antara kedua belah pihak ya? Betul sekali. Ya, dan itu mungkin menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan juga, komunikasi itu. Iya. Ya, balik lagi, komunikasi. Kita kurang komunikasikan. Iya. Kita di sini kadang lupa buat nelfon orang tua kita. Aduh, benar. Lupa nanya kabar gitu ya. Bukan nanya kabar. Saya mungkin malah, mah, uang udah habis. Iya, malah kita langsung mementingkan pribadi, kepentingan pribadi. Benar. Padahal Pribadi. kita harusnya saat kita tekan nomor orang tua, kita langsung bilang assalamualaikum Abi Umi, gimana kabarnya? Bukan kita assalamualaikum Umi, duit aku habis. Aduh, di mana santri itu? Di mana? Padahal santri loh kan. Ya. Iya. Iya itu sih. Itu. Ada yang ingin Anda sampaikan lagi, Saudara Sultan? Mungkin menekankan untuk lebih ke quality time, memunculkan kembali quality time, yang quality. Jadi waktu yang berkualitas, waktu yang berkualitas dengan kedua orang tua. Oke. Gitu.
Jadi kalau di rumah kita ya nyediain, kita sediakan waktu kita. Waktu khusus. Waktu khusus kita buat bercengkrama, berinteraksi, berkomunikasi dengan kedua orang tua kita. Gitu. Oke, bagus banget ya. Kita di rumah harus kayak gitu. Benar. Dari Yasin ada pesan yang ingin disampaikan kepada santri-santri di rumah? Santri-santri di rumah tetap jaga semangat, tetap jaga ibadah, karena ibadah nggak pernah libur, karena berbakti kepada orang tua nggak pernah libur. Selagi masih ada mereka, gunakanlah mereka sebagai pintu surga kita. Oke, mungkin cukup sekian, saudara-saudara. Sekian, mungkin sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gue nutup ya? Tadi nggak apa?